Ya, puji Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kasih Kristus. Shalom. Puji Tuhan, saudara, kita semua ada di tempat ini dengan berkat Tuhan. Patut pagi hari ini kita beribadah, memuji dan menyembah Tuhan atas kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita semua. Mari kita mulai ibadah kita. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama dan kita masuk dalam berdoa. Pertolongan pada kita dalam ibadah minggu yang kudus ini adalah datang daripada Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami ada di rumah Tuhan, Kau telah memberkati, menyertai hidup kami semua. Baik secara pribadi, keluarga kami, pekerjaan, usaha kami, apapun yang kami lakukan. Makasih Tuhan. Patut pada hari ini, dalam ibadah ini kami memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kami mau beribadah dengan sepenuh hati kami untuk menerima berkat-berkat rohani. Mari Tuhan urapi secara luar biasa hamba-hamba Tuhan yang tergabung dalam Asher dan Kolektan, hamba-hamba Tuhan yang tergabung dalam musik, pemusik, WL Singer, dan hamba Tuhan yang tergabung di dalam AVD dan hamba Tuhan yang akan memberitakan firman Allah. Mari Tuhan urapi dengan urapan khusus dari surga, sehingga ibadah kami pada pagi hari ini semuanya dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan supaya semua kegiatan juga untuk Fikis, untuk Divorsi dan The Flame semuanya jauh berjalan dengan berkat Tuhan. Dan hamba Tuhan yang melayani di sana juga urapi dengan urapan-Mu dari surga. Terima kasih Bapa. Yang berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam perjalanan kontak mereka Tuhan. Tibakan di tempat ini, kumpulkan kami bersama. Berkati kami bersama-sama. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang mengasihi Tuhan, mari kita sama-sama katakan Amin. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Siap untuk memuji Tuhan pagi hari ini, amin. Siap untuk memuji dan menyembah Tuhan lebih lagi pagi hari ini, amin. Mari kita memberikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Allah kita, come on. Yo, yang siap memuji Tuhan kita mau tepuk tangan sama-sama ya. Kebesaran-Mu dan tak terbanding
Saat ini mari kita mau merenungkan sejenak pengorbanan yang telah Tuhan lakukan untuk kita. Apa yang telah Dia perbuat untuk kehidupan kita. Dia juru selamat kita, amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Dia telah menebus dosa kita. Dia angkat kita menjadi anaknya. Tuhan, ini kami Tuhan. Kami mau bawa hati kami Tuhan Yesus. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu Bapa. Karena hanya Engkau Tuhan yang layak ditinggikan, yang layak diagungkan. Hanya bagimu Tuhan.
ini Tuhan yang dapat kami ungkapkan Tuhan saat ini Tuhan sebagai penyembahan kami Tuhan. Kami mau selalu mengucap syukur Tuhan atas pengorbanan-Mu yang sempurna Tuhan. Atas anugerah-Mu Tuhan Kau telah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan selamanya Tuhan kami mau berjanji Tuhan. Kami mau selalu memuji nama-Mu, menyembah-Mu Tuhan dan meninggikan Engkau Tuhan. Karena hanya Engkau Tuhan, satu-satunya yang layak Tuhan, Engkau yang layak Bapa. Segala kehormatan, segala kemuliaan, segala keagungan Tuhan, hanya bagi Engkau. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Saya memberikan kesempatan pada Bapak Ibu Saudara yang untuk meregistrasikan kehadirannya melalui link-link yang telah dibagikan di grup WhatsApp ya. Terima kasih. Kenyang banget nih. Tapi kayaknya mau lihat-lihat lagi deh. Tahu belum kalau malam hari di Cilaki berubah jadi surganya jajanan. Lihat tuh pakai atraksi segala si Aatein. Enak nih kayaknya. Yang rasa salted egg apa yang pedes ya? Tapi aku kan barusan makan. Tapi pengen. Pesen nggak ya? Ah, pesen aja deh. Udah datang nih. Ini kayaknya ada yang enak deh. Beli lagi ah. Datang lagi nih makanan aku. Asik. Ya. Terkadang kita tidak menyadari bahwa kerakusan sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Oleh sebab itu, Biblical Night akan memberikan penjelasan tentang apa itu kerakusan, mengapa kerakusan disebut sebagai dosa, dan bagaimana caranya agar tidak terjatuh dalam kerakusan. Kamis, 20 Oktober 2022, pukul 7 malam via Zoom Meeting. Tuhan Yesus memberkati. Tidak hanya melalui lantunan musik dan pujian kepada Tuhan, menciptakan karya untuk memberkati jemaat Tuhan melalui visual juga menjadi ladang pelayanan yang mulia. Namun pernahkah Anda membayangkan bagaimana sebuah karya visual dibuat? Karya visual dibuat melalui sebuah proses yang panjang dengan melibatkan banyak orang, terutama fotografer. Dan videografer. Gereja Rehoboth membutuhkan talenta-talenta untuk bersama-sama membantu setiap proses produksi, untuk menciptakan karya-karya visual kreatif yang berdampak bagi jemaat Gereja Rehoboth. Untuk itu, mari bergabunglah bersama kami. Jangan biarkan talentamu terpendam.
Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah. Shalom. Shalom. Kita patut mengucap syukur ya. Setiap pagi kita mengucap syukur, Tuhan terima kasih kita bisa bangun pagi dengan tubuh yang sehat. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Saat ini juga saudara bisa hadir di rumah Tuhan dengan bebas. Kita bisa berkumpul, beribadah di rumah Tuhan pun itu semua karena kasih karunia Tuhan. Ya, oleh karena itu perlu ya di dalam hati kita penuh pengucapan syukur. Saat ini saya masih berdiri, ya bisa berdiri di depan mimbar karena anugerah Tuhan, karena doa-doa saudara ya. Saya sangat bangga ya untuk jemaat gereja Rehoboth ya. Kalau dalam doa pagi disebutkan nama saya ya, wakil gembala, gembala sidang, ibu gembala, aduh luar biasa ya. Jadi saya nggak bisa berbangga untuk bisa melayani itu karena kasih anugerah Tuhan dan saudara menanamkan saham di dalam kehidupan saya. Dan ini semua untuk kemuliaan Tuhan ya. Saya ingin belajar bersama dengan saudara ya. Karena bagi saya belajar firman Tuhan ini ya sesuatu yang ya perlu belajar bersama. Saya juga belajar ya. Saya terima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala kasih satu topik yang perlu pemikiran, apalagi ini khotbah ekspositori atau eksposisi ya, yang harus dipikirkan, harus direnungkan, yang harus cukup lama gitu. Saya bersyukur ya supaya saya pun harus belajar lagi, maka saya katakan kita belajar lagi ya, karena harus teologianya tepat dari ayat itu, diuraikan ayat itu, bagaimana kita harus mengambil tema dari ayat itu, dan harus bagaimana bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita, menerapkan di dalam kehidupan kita. Maka saya katakan ini bagi saya agak sulit ya, sukar, tapi saya memuji Tuhan, terima kasih Bapak Gembala, Ibu Gembala. Enggak, jadi saya pun ya belajar bersama ya. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa kami dalam surga, di dalam nama anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus, kami bersyukur pagi hari ini kami bisa belajar bersama tentang kebenaran firman Allah. Tuhan berikan ya Tuhan kepada kami semua hikmat dari Tuhan. Roh Kudus memberikan pengertian-pengertian di dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa mengaplikasikan kebenaran itu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan hadir dan Tuhan siap memberkati kami, mengurapi hamba-Mu dan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara, ya saudara nggak usah buka HP ya, ada ayatnya semua ya, dengan mudah saudara bisa membaca. Dan saya menguraikan ayat demi ayat ya. Jadi saudara nggak usah buka HP ya. Kita belajar. Karena mengapa? Saya pernah melihat ya selama khotbah dia terus buka HP. Nggak taunya WhatsApp-an atau ya lihat Facebook dan sebagainya ya. Sayang ya. Saudara rasanya buang waktu kalau saudara berbakti tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Oleh karena itu mari ya, saya pun belajar bersama, kita konsentrasi ya. Saya beri judul ada Kristus memanggil, Kristus menjamin. Waktu saya membaca berulang-ulang apa? Akhirnya saya ingat moto saya. Kalau saudara lihat dari dulu di WhatsApp saya ada di situ ya. Kristus memanggil, Kristus menjamin.
Saya ambil dalam Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Angin ribut diredakan. Tolong ya. Ya. Ayat 22 dikatakan, pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Ayat 23, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Ya. Datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, guru, kita binasa. Ia pun bangun lalu menghadik angin, ya. Jadi saudara perhatikan nih, ya, ia ini ya, Yesus ya, ia pun Yesus lalu menghadik angin, ya, dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapakah orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin. Ya. Ia memberi perintah kepada angin dan air. Dan mereka taat kepadanya. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, yang menyimpan dalam hatinya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, mari kita akan belajar. Saudara, di sini kita belajar tentang angin ribut, saudara ya. Saudara bisa perhatikan ayat ini, ya. Saudara, bagaimana Kristus memanggil, Kristus menjamin dalam kehidupan kita, ya. Kita mengapa saya pakai kata Kristus? Karena yang diurapi Tuhan, ya. Bahwa Yesus itu adalah Tuhan daripada segala tuan, ya. Kristus yang diurapi, raja segala raja, ya. Maka saya pikir apa Tuhan Yesus atau Yesus, ya, banyak nama Yesus, ya, tapi di sini Tuhan Yesus, ya. Kristus yang diurapi. Dalam ayat 23 kita belajar bersama, saudara. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya, ya. Ini Matius ya, saudara, lalu Yesus ya. Tapi di dalam Lukas 8 dikatakan demikian. Pada suatu hari, ya, saya suka banding-bandingkan, ya. Saudara, di sini kan ada Lukas, ada Matius, ada Markus. Dalam Lukas 8 dikatakan pada suatu hari, ya. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Marilah. Lalu bertolaklah mereka. Saudara, Yesus mengajak. Yesus memanggil murid-muridnya dan mengajak. Yuk kita bertolak ke seberang danau. Ada sesuatu di seberang danau itu. Ayo kita bertolak. Ya. Berarti Yesus mengajak. Dan mereka dikatakan tadi naik ke perahu kan. Ya. Lalu mereka pergi. Nah, sudah perhatikan di sini. Yesus memanggil murid-muridnya dan mengajak kan. Dan Yesus tidak menjamin tidak jadi apa-apa. Saudara, di dalam kehidupan kita pun sama. Saudara dan saya dipanggil. Supaya saudara dan saya dipanggil menjadi anak-anak Allah. Bertobat. Menerima Yesus sebagai juru selamat, mengaku dosa, mengizinkan Yesus masuk dalam hati kita, menyucikan hati kita, menerima Yesus sebagai juru selamat, sebagai Tuhan, bukan Yesus sebagai tamu. Perhatikan, seringkali kita menganggap Yesus itu tamu di dalam hati kita. Tetapi kita belajar pagi hari ini
Marilah kita bertolak. Berarti Yesus mengajak, memerintah, dan mereka menurut. Demikian dalam kehidupan saudara. Saudara menganggap Yesus itu dalam hati saudara itu apa? Apakah sebagai tamu, saudara? Tamu tidak berkuasa, saudara. Kalau saudara memanggil saya ke rumah saudara, saya sebagai tamu. Saya tidak berhak, pindahkan ini meja. Pindahkan itu, enggak berhak, saudara. Tetapi saudara tuan rumah berhak memindahkan apa? Memindahkan lemari, memindahkan apa, berhak kan? Demikian juga kalau kita dipanggil oleh Tuhan. Kita menerima Yesus sebagai juru selamat. Yesus berhak memerintah saudara. Yesus berhak mengubah hidup saudara. Yesus berhak mengubah karakter saudara. Yesus berhak mengubah rencana hidup saudara. Karena dia Tuhan, Kristus, Tuhan dari Tuhan, Raja segala raja, Tuhan daripada segala Tuhan. Berhak saudara. Sekarang mengapa? Kita sudah lama ikut Tuhan. Mengapa kita sudah puluhan tahun ikut Tuhan, tetapi kita tidak berubah? Satu hal, harus introspeksi diri. Apakah kita menganggap Yesus sebagai Tuhan, Kristus yang berhak mengubah kehidupan kita? Cara berpikir kita, cara perasaan kita, kehendak kita, sanggup gak diubah? Karakter kita, mau gak dirubah? Nah itu pertanyaan. Saudara, oleh karena itu Tuhan mengatakan dengan jelas, mari kita bertolak ke seberang. Lalu mereka bertolak. Dan ketika mereka sedang belayar, Yesus tertidur, saudara. Saudara, wah, saya memang dari awal September itu memikirkan, nah, kenapa Yesus tertidur? Gitu. Bingung saya juga, terus terang. Bingung saudara, kenapa Yesus itu tertidur saudara? Tiba-tiba waktu kami naik pesawat saudara. Di sebelah saya ini ya karena ngobrol terus saya tuh, dia cerita semua. Jadi wah saya sebenarnya ngantuk tapi wah gitu kan ya. Kalau itu sebentar lagi Pak Gunawan makan. Wah sudah semua itu tengah malam sudah ya. Saya jadi nggak tertidur saudara ya. Sampai mendarat di Jakarta jam 11 malam itu nggak tertidur saudara. Karena kita diajak ngobrol gitu kan ya. Wah saya ada satu kebenaran saudara. Mengapa Yesus tertidur? Nah murid-murid yang ini pada ngobrol. Wah mereka berbicara satu dengan yang lain. Wah Yesus itu luar biasa. Sudah guru kita ini luar biasa. Kalau dalam ayat 7 dikatakan bagaimana seorang hamba perwira di Kapernaum disembuhkan oleh Yesus. Bagaimana Yesus kita, guru kita ini luar biasa bisa membangkitkan orang mati. Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Mereka melihat. Mereka bercerita satu dengan lain. Saya membayangkan menempatkan diri itu. Wah saya bisa, iya ya. Mengapa Yesus tertidur? Yesus dan Yohanes Pembaptis bertanya, ya di situ, waduh Tuhan katakan lihat apa yang aku perbuat. Kuasa Allah dinyatakan, kesembuhan terjadi. Bagaimana Yesus diurapi oleh orang berdosa. Bagaimana Yesus mengajar dengan perumpamaan-perumpamaan. Mereka bercerita satu dengan yang lain. Dan Yesus nggak diajak ngomong. Akhirnya tertidur. Saya dari pengalaman itu saya mendapat kebenaran. Memang saya coba belajar, saudara. Tertidur. Demikian juga kita menganggap Yesus itu nggak ada. Kenapa Yesus itu tidak menjawab doa kita? Mengapa Yesus itu rasanya nggak mau mendengar? Tertidur. Perhatikan. Pernahkah kita mengajak ngomong kepada Yesus?
berbicara kepada Yesus. Izinkan Yesus berbicara melalui firman-Nya. Izinkan saudara kita berdoa bukan hanya sepihak. Doa itu adalah komunikasi dua arah. Seringkali kita hanya berdoa ngomong aja kepada Tuhan. Izinkan Tuhan berbicara kepada saudara. Saudara, kalau saya hanya ngedengar, ngantuk juga kan. Saya bicara, oh gimana Pak Gunung? Iya saya bicara. Jadi saudara enggak ngantuk. Nah, kenapa kata tertidur? Ya, kalau kita mau tidur ya tidur kan. Kenapa Yesus tertidur? Nah, saudara dipanggil oleh Tuhan. Saudara Kristus memanggil saudara. Apakah selama ini kita berkomunikasi dengan Yesus? Apakah kita berbicara kepada Yesus? Seringkali kita ngomong, oh kamu mah ekstrim sedikit-sedikit ngomong ke Tuhan Yesus. Saya suka ada yang mendengar saya, wah saya suka ngomong ke Tuhan Yesus. Saya suka, iya ya, ibu-ibu yang udah usia, iya ya, saya katakan. Nah, saya mendapat kebenaran, saudara. Mari kita belajar. Saya katakan mengapa kita perlu belajar bersama. Saya pun belajar. Jangan sampai Yesus tertidur dalam kehidupan kita. Nah, sekonyong-konyong dikatakan tadi ya. Tertidur dalam ayat 23 ini sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau. Sekonyong-konyong tiba-tiba enggak ngomong dulu ya. Tiba-tiba mereka para nelayan. Mereka tahu. Loh, terang tiba-tiba hujan. Wih, ini kok tiba-tiba sekonyong-konyong turunan taufan. Mereka adalah nelayan yang handal. Pengalaman, saudara. Tetapi mereka menghadapi sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau. Sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Oh, taufan saudara. Mereka pengalaman. Layak dibagaimanakan. Mereka coba mengeluarkan air. Tetapi saudara, tidak bisa saudara. Seringkali saudara kita hadapi kenyataan hidup ini. Sekonyong-konyong datanglah masalah. Sekonyong-konyong datanglah penyakit. Sekonyong-konyong datanglah problema. Sekonyong-konyong ekonomi kita digoncang. Yang tadinya dia baik, tiba-tiba enggak bayar hutang. Tadinya dia langganan, oh tiba-tiba dia enggak bayar. Hopeng, baik. Sekonyong-konyong, waduh timbul masalah. Sekonyong-konyong saudara, kenapa tiba-tiba? Ada seorang ibu katakan, kenapa suami saya baik kok tiba-tiba main perempuan. Sekonyong-konyong saudara. Seringkali kita berupaya dengan jalan bagaimana dengan pengalaman-pengalaman. Menghadapi masalah kita, menghadapi problema kita. Problema usaha, problema pekerjaan dan sebagainya. Rasanya kita dalam bahaya, saudara. Yesus tertidur. Saudara perhatikan, saudara. Di buritan dalam Markus Matius dengan sebuah tilam. Tertidur, saudara. Kalau saudara di buritan, saya bisa bayangkan. Yesus kena percikan air kok tetap tertidur. Bayangkan enggak? Saya bayangkan. Aduh ya, saya coba tutup mata, saya coba iya. Saya seperti Yesus iya ya. Ada angin taufan, ada percikan air, pasti saya terbangun. Kenapa Yesus begitu tenang? Mengapa ketenangannya luar biasa, damai? Dia diam aja. Luar biasa. Tuhan kita ini memberi contoh sebenarnya kepada murid-muridnya. Diam. Tetapi mereka salah tafsir. Ayat 24 sudah lihat. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia.
guru-guru kita binasa. Enggak sembarangan. Oh, mereka ngomong, loh guru ini kok diam saja? Oh, guru ini kok tenang saja? Tidur terus? Dengan nada apa? Guru-guru kita binasa. Dengan nada marah, kesal, sudah. Bisa bayangkan kalau sudah jadi murid-muridnya? Jangan jauh-jauh saudara. Sudah dalam masalah. Suami saudara tenang-tenang. Atau suami sedang masalah, istri tenang aja. Nyanyi apa. Kamu tidak tahu, aku dalam masalah, kok kamu tenang aja nyanyi gitu. Dengan nada kan, nada marah. Saudara. Saya bisa membayangkan saudara. Bagaimana, tapi Yesus tenang saudara. Damai. Karena saudara di sini, perhatikan, membangunkan Yesus. Nah, Yesus ingin, dia tahu masalah yang dihadapi oleh murid-muridnya. Tetapi ingin murid-muridnya ini membangunkan dia. Ada komunikasi, minta pertolongan. Seringkali kan dalam kehidupan kita ini kita, waduh Tuhan, saya ini sudah pengalaman Tuhan. Dengan usaha sendiri. Dengan usaha sendiri sudah mepet, kita hanya menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan? Saya sudah rajin melayani. Saya sudah rajin berkhotbah. Saya sudah rajin doa pagi. Saya sudah rajin sebagai pelayan Tuhan pengurus. Kenapa saya menghadapi persoalan ini Tuhan? Kok Tuhan diam aja, nggak menolong? Kita pun sama, saudara. Kita ingat Kristus memanggil, Kristus menjamin kehidupan saudara. Tetapi kita lupa. Kita lupa, saudara. Dari ayat inilah saudara kita lihat. Ya. Guru-guru kita binasa. Mereka lupa semua yang mereka ngobrolin. Tuhan itu berkuasa, menyembuhkan, mujizat. Orang mati dibangkitkan. Tapi mereka membatasi kuasa Tuhan. Apakah Tuhan sanggup? Apakah Tuhan sanggup? Seringkali kan kita gitu. Saudara, ini alam saudara. Ini alam. Bukan orang sakit, bukan orang mati, tetapi ini alam. Tapi perhatikan saudara. Yesus bangun lalu menghardik. Tadi subuh saya tiba-tiba ingin baca kamus saudara menghardik. Jam 3. Biasa kalau mau khotbah itu 2:30 saya bangun. Aduh mau tidur lagi susah ya. Tapi saya menghardik ini apa? Ada 115 kata yang sama dalam bahasa Indonesia. Harus saya baca semua. Menengking saudara. Kok menengking? Dengan nada marah saudara. Yesus menengking, menghardik. Bukan suara biasa tetapi suara keras. Suara marah. Kenapa? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Saya coba membaca ayat selanjutnya. Di dalam ayat selanjutnya, dalam Lukas 8 ayat 26, saya tidak menguraikan minggu depan ya, nanti disampaikan. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Nah, sudah berarti ini angin ribut. Taufan itu karena kuasa kegelapan. Bukan sembarangan. Maka Yesus dengan jelas saudara menghardik, menengking saudara. Dia katakan, angin air yang mengamuk itu dia katakan, diam, teduhlah.
Diam, teduhlah saudara. Wih, luar biasa saudara. Saudara, kalau saudara membaca di dalam Matius 8, itu dikatakan dengan jelas. Yesus itu katakan menghatik angin danau itu menjadi teduh, saudara. Saudara, di sini kita bisa melihat bagaimana Yesus penuh kuasa atas alam. Yesus menyatakan kuasanya. Iblis bisa memakai alam untuk membinasakan, saudara. Tetapi Yesus dengan kuasanya, kemahakuasaan yang menghadik, meningking, diam, teduhlah, saudara. Angin, air yang mengamuk itu menjadi reda dan danau itu pun menjadi teduh, saudara. Saudara, dalam kehidupan kita seringkali tiba-tiba masalah. Oleh karena itu kita harus dekat dengan Tuhan. Bisa membedakan masalah apa ini. Apakah ada kuasa kegelapan? Kita perlu belajar daripada Tuhan Yesus Kristus. Menengking, menghatik, saudara. Nah, minggu depan ya kita akan belajar hal itu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Saudara, kita kembali lagi saudara di dalam Lukas ya. Kita belajar di dalam Lukas pasal 8 tadi ayat 25. Ayat 25 dikatakan, lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Ya. Lukas 8 ayat 25 ini dikatakan, di mana kepercayaanmu, saudara? Ya. Maka takutlah mereka dan heran. Takut dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, mereka sudah ikut Tuhan, tapi mereka bertanya, saudara. Ya, satu dengan yang lain, siapa gerangan orang ini? Dengan kata lain, siapa Tuhan Yesus ini? Ya, sehingga ia bisa memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Sudah kita perhatikan di sini. Mereka sudah tahu Yesus, tapi tidak mengenal secara pribadi dengan Yesus, saudara. Kita hanya mengenal sebagian daripada Yesus. Yang bisa menyembuhkan, yang bisa membangkitkan. Tetapi mereka tidak mengenal bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang maha kuasa yang menciptakan. Dia sanggup mengatasi alam, saudara. Wih, luar biasa, saudara. Di sini kita bisa belajar, saudara. Kenapa mereka bisa? Karena kemanalah kepercayaanmu. Saudara, kalau kita membaca di dalam Markus pasal 4 itu, saudara, dikatakan mengapa kamu begitu takut? Ya, ayat 40 ya, Markus 4 ayat 40. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mengapa kamu takut? Sehingga tidak beriman, gitu kan? Ya. Saudara, kita belajar di dalam hal ini. Matius 8 pun mengatakan demikian. Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Jadi, saudara bisa berpikir, di mana kita penuh ketakutan, maka sudah berkuranglah iman saudara. Di mana saudara penuh dengan kekhawatiran menghadapi dunia ini, iman saudara makin merosot. Makin saudara beriman, makin saudara mengandalkan Tuhan, percaya pada Tuhan. Kekhawatiran, ketakutan saudara mulai berkurang. Sehingga sudah punya kuasa, punya kemenangan di dalam kehidupan saudara. Karena saudara hidup beriman. Maka Yesus mengatakan, mengapa engkau takut? Mengapa kamu tidak percaya? Bahwa aku ini Kristus dan Tuhan, saudara. Saudara Biminilah, seringkali kita menganggap kita hanya tahu sebagian tentang Yesus. Saudara, saya katakan dengan tanda kutip, seringkali kita memakai Tuhan Yesus, memakai Kristus di dalam kehidupan kita. Coba perhatikan. Kristus bisa menolong saudara?
Halo? Yesus bisa menolong saudara? Halo, yang di atas, Kristus bisa menolong saudara? Yesus sebagai penolong. Kita katakan Tuhan ini, Tuhan menolong. Kita memakai Yesus untuk menolong aku kan? Yesus menyertai. Tuhan aku sertai. Tetap kita memakai Tuhan untuk aku. Tuhan itu Yehova Jireh menyediakan. Tetap saudara menganggap Tuhan itu kita pakai untuk aku mencukupi. Tuhan adalah penyembuh luar biasa. Tetap kan kita memakai Tuhan untuk aku, menyembuhkan aku. Apalagi Tuhan itu? Oh Tuhan benteng kotaku, jaga lindungi aku. Tetap kita memakai Tuhan untuk aku, melindungi kan? Pernah nggak saudara berpikir? Saya mendapatkan berkat saudara. Kalau kita menganggap Kristus sebagai Tuhan, saudara. Kristus yang diurapi, Raja segala raja. Pernahkah kita berkata, karena dia Tuhan, saudara. Tuhan, pakailah aku. Tuhan ingin memakai saudara-saudara. Seringkali kita memakai Tuhan, tetapi coba renungkan, Tuhan adalah Tuhan. Tuhan adalah Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja, Kristus yang diurapi. Pagi hari ini berkata dalam diri saudara, baik yang di bawah di atas, Tuhan ingin memakai saudara. Tapi siapkah kita seantero hidup kita? Diserahkan kepada Tuhan. Jangan hanya kita memakai Tuhan, Tuhan untuk aku, untuk aku. Tuhan sembuhkan aku, Tuhan menyertai aku, Tuhan menolong aku. Mari kita terapkan Kristus memanggil saudara. Dan Kristus menjamin hidup saudara. Tetapi Kristus ingin memakai saudara di dalam kehidupan saudara. Kristus ingin saudara memakai hidup saudara. Tuhan tidak akan memakai batu untuk memenangkan jiwa-jiwa. Tuhan tidak memakai petir, tetapi memakai saudara. Oleh karena itu mari, saudara berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berapa kali berapa sama saya memakai Tuhan, Tuhan aja. Tetapi belum pernah kita berkata, Tuhan, pakailah aku Tuhan. Gereja Rehoboth masih membutuhkan pelayanan saudara. Gereja Rehoboth masih saudara banyak bangku-bangku yang kosong. Tuhan tidak akan memakai bangku ini untuk bicara. Tetapi Tuhan akan memakai saudara yang duduk untuk berbicara tentang Injil. Tentang kebenaran firman Tuhan. Bahwa Kristus, Yesus bisa mengampuni saudara. Yesus itu yang menyelamatkan, yang bisa mengampuni, yang bisa memberikan hidup yang kekal. Hanya siapa? Kalau saudara siap dipakai Tuhan. Sudah hanya itu saudara. Mari Kristus memanggil saudara. Bukan secara kebetulan ada saudara di bangku gereja Rehoboth ini. Tetapi ada rencana Tuhan. Hanya tinggal saudaranya, apakah selama ini sudah menutup hati? Kita hanya perlu Yesus, Yesus, Yesus untuk aku. Tetapi tiba saatnya Yesus kan berbicara. Tuhan akan memakai saudara. Kristus memakai saudara. Tuhan Yesus memakai saudara menjadi saluran berkat-Nya. Siapkah saudara? Berkata, inilah aku Tuhan. Pakailah aku hanya untuk kemuliaan-Mu. Mari kita akan berdoa. Haleluya, haleluya, Yesus. Tuhan, ampunilah aku ya Tuhan. Hanya mengandalkan Tuhan untuk kepentingan sendiri. Tetapi saat ini ya Tuhan,
Kami ingin dipakai oleh Tuhan. Kami ingin menjadi saluran berkat-Mu ya Tuhan. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu. Nyatakan kebenaran-Mu ya Tuhan. Tuhan, bicaralah kepada jemaat-Mu, kepada kami semua. Sehingga kami rela menyerahkan hidup kami. Karena Kristus yang menjamin kehidupan kami. Kristus yang memanggil kami ya Tuhan. Kristus yang menjamin kekekalan dalam kehidupan kami. Yesus menjamin ya Tuhan hidup kami. Bukan hanya di dunia, tetapi sampai kekekalan. Tuhan, bicaralah. Hamba-Mu berhenti bicara. Tetapi Roh Kudus tidak akan diam ya Tuhan. Tuhan gak lihat latar belakang kami. Tuhan tidak lihat kedudukan kami. Tuhan tidak lihat ya Tuhan pendidikan kami. Tetapi kan Tuhan melihat hatimu. Hati saudara dan saya. Siapa kita mau dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, bicaralah. Roh Kudus, bicaralah dalam hati kami ya Tuhan. Bicaralah. Sehingga kami menyadari bahwa Tuhan Yesus yang memanggil kami. Tuhan yang menjamin. Tapi Tuhan pun ingin memakai hidup kami menjadilah saluran berkat. Terima kasih ya Bapa atas semua yang Tuhan berikan pada hari ini. Biarlah Tuhan, Roh Kudus yang bicara. Jangan sampai kami terlambat, tetapi kami siap dipakai Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita mengucap syukur pada Tuhan bahwa Allah yang kita sembah, Allah Tritunggal, kuasanya tanpa tara. Alam pun tunduk. Kenapa? Memang Dia adalah Allah yang berkuasa. Allah yang berkuasa itu sering sekali kita berkata Bapa. Berapa banyak orang Kristen yang kalau berdoa mengatakan Bapa kepada Allah yang berkuasa, kepada Allah Tritunggal. Kita bilang Bapa. Tapi berapa banyak anak Tuhan yang ragu-ragu akan kekuasaan Allah dalam hidup kita. Firman Tuhan pagi hari ini jelas menekankan pada kita bahwa Allah yang kita sembah ada Allah yang berkuasa, Allah yang tahu persoalan kita, dan Allah yang berkuasa untuk menolong kita. Amin saudara, puji Tuhan. Saudara diingatkan setelah KU2 ada doa pengerja yang dimulai 11:30, sudah dibuka open gate ya 11:30. Minggu depan berkat besar bagi kita semua, yaitu kita akan menerima perjamuan kudus. Dan Tuhan dan saudara, hari Kamis, Jumat, Sabtu kita bersama-sama doa puasa secara korporat. Mari saudara, kita akan tutup ibadah ini dengan berdoa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama. Kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, Allah yang kami sembah, Allah Tritunggal adalah Allah yang berkuasa dan kuasa-Mu tanpa tara. Engkau sanggup menolong persoalan kami semua. Engkau yang menguasai alam ini, Engkau yang menguasai hidup kami. Engkau Tuhan sanggup untuk menolong kami apapun persoalan yang kami hadapi. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, tetap berdoa untuk pemerintah kami Tuhan yang tengah mengatasi pandemi. Supaya ini Tuhan boleh berlalu dengan pertolongan Tuhan. Terutama juga untuk tekanan ekonomi, resesi secara global. Engkau tolong Tuhan.
supaya Indonesia juga terlepas dari hal ini. Makasih itu berkat Tuhan untuk kami semua. Kami percaya kalau ada di antara kami yang sakit atau dalam keperluan apapun juga, kami percaya kami usir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini juga supaya kuasa Allah berlaku dalam kehidupan saudara. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kau tolong kami semua. Kami akan memberikan persembahan, mengembalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Ajar pada kami untuk memberikan yang terbaik. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami, yaitu hidup yang kekal di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami persiapkan hidup kami, tubuh, jiwa, dan roh kami untuk menerima berkat besar dari Tuhan di dalam perjamuan kudus minggu depan. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami akan masuk ke minggu yang baru, berjalan bersama dengan Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami semua. Tuhan menyertai kami dan memberkati kami. Saya Engkau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Dan saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Siapa yang mau kita senangkan? Mau menyenangkan Allah atau mau menyenangkan manusia? Hamba-hamba Tuhan melayani Tuhan tentu untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, maaf kalau saudara tersinggung misalnya pagi ini. Wah, firman Tuhannya nyinggung saya, bukan. Ya, karena ini memang firman Tuhan. Orang yang kadang-kadang kita tidak tahu apa jasanya, tetapi di mata Tuhan dia begitu berarti. Bukan melihat level, tetapi melihat apa yang dia lakukan bagi sesama dan terutama bagi Tuhan. Tuhan bilang, aku itu menciptakan kamu untuk berkuasa di bumi. Seperti kejadian tadi. Kemudian taklukkanlah semua itu. Tuhan kasih kita kemampuan enggak? Tuhan lengkapi kita dengan kemampuan. Potensi yang luar biasa kalau kita menyadari itu. Tuhan sudah rancangkan masa depan yang penuh harapan buat kita. Jadi jangan dengar kalau orang lain bilang kita gagal lah, kita nggak mampu lah, kita nggak bisa apa-apa. Itu kata manusia. Ingat kita punya Tuhan yang merancangkan hidup kita itu indah, penuh harapan. Banyak orang cuma tahu Kristus, tapi banyak orang yang gak benar-benar mengenal Kristus. Banyak orang yang mau terlihat baik dengan pergi ke gereja setiap hari Minggu, terlihat baik dengan mengikuti kebaktian setiap hari Minggu, tetapi mereka mengabaikan pengenalan akan Kristus yang sejati.
Shalom saudara, selamat beribadah di Gereja Rehoboth. Kami sangat senang Anda dapat bersekutu bersama kami. Mari beribadah secara onsite di Kebaktian Umum 1 atau Kebaktian Umum 2 dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Rekaman ibadah dapat Anda akses di YouTube channel Gereja Rehoboth Jemaat Bandung mulai pukul 5 sore. Allah Tritunggal dan Kemahakuasaan Allah akan menjadi tema kita sepanjang bulan Oktober. Jangan lewatkan ibadah setiap minggunya. Persembahan dan perpuluhan diberikan saat ibadah onsite maupun online melalui QR Code dan nomor rekening yang tersedia. Keluarga Allah, mari senantiasa bersekutu, mempelajari firman Tuhan, dan semakin bertumbuh setiap harinya. Tuhan Yesus memberkati. Anda telah selesai mengikuti ibadah online Gereja Rehoboth. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan ketuk lonceng untuk notifikasi pemberitahuan info-info berikutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.